Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Andri Kristanto Panjaitan, kemudian ada teman saya Mikola Maiberi Tarigan, dan yang terakhir teman saya Elrado Turanda Ginting. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina menurut hukum humaniter internasional. Pemaparan kami akan dimulai oleh teman kami, Mikola Maiberi Tarigan. Baik teman-teman, yang pertama pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah penyerangan terhadap objek warga sipil, di mana di dalam berita yang dikutip, Israel menyerang sekolah tempat pengungsian warga sipil Palestina yang dikelola di PBB. Nah, berdasarkan teror tersebut, aturan yang dilanggar di dalam ketentuan protokol tambahan pasal 52 perlindungan umum bagi objek-objek sipil yang berbunyi objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat 2. Yang kedua, pelanggaran perang yang dilakukan Israel adalah penyerangan terhadap rumah sakit. Jadi di dalam berita yang kami kutip, dentuman kencang berulang kali terdengar di jalur Gaza sejak pagi tanggal 11 Oktober 2023 di tengah perang yang kembali pecah antara Israel dan Hamas. Dari serangan ini, Israel sudah melanggar pasal 24 sampai 27 Konvensi Jenewa dan pasal 11 protokol tambahan bab 3 yang berbunyi petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, diantaranya mencakup seseorang yang ditugaskan baik permanen maupun sementara semata-mata untuk pekerjaan medis, mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang cedera sakit, korban kapal karam, dan untuk mencegah penyakit. Mereka itu adalah dokter, perawat, juru rawat, pembawa usungan. B. Seorang yang ditugaskan baik permanen maupun sementara semata-mata untuk mengelola atau menyelenggarakan kesatuan medis dan atau pengangkutan medis. Mereka itu adalah administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke dalam pelanggaran yang ketiga, serangan Israel terhadap objek vital di Palestina. Jadi dalam berita yang kami kutip, serangan solar panel. Israel juga menyerang sejumlah objek vital yang dimiliki warga sipil Palestina seperti solar panel. Padahal solar panel tersebut merupakan salah satu-satunya sumber energi yang dimiliki warga Palestina. Jadi serangan ini berdasarkan hasil analisis kami melanggar pasal 14 protokol tambahan bab 4 penduduk sipil, perlindungan objek-objek yang sangat diperlukan bagi penduduk sipil yang berbunyi dilarang menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil sebagai suatu cara permusuhan. Oleh karena itu dilarang menyerang, merusak, memindahkan atau menjadikan tidak berfaedah objek-objek yang sangat perlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil seperti bahan makanan, daerah pertanian untuk menghasilkan bahan makanan, hasil panen, binatang ternak, instalasi air minum dan perbekalan serta pembangunan irigasi. Yang keempat, pelanggaran yang dilakukan Israel adalah serangan terhadap rumah ibadah. Nah, Palestina sendiri mengklaim ada 26 masjid yang diserang, hancur di jalur Gaza. Jadi berdasarkan analisis kami, serangan Israel terhadap masjid ini melanggar ketentuan protokol tambahan pasal 16 perlindungan objek-objek budaya dan tempat beribadah, dan juga dalam ketentuan Konvensi Den Haag tentang perlindungan harta benda kebudayaan sengketa bersenjata tanggal 14 Mei 1954 yang dalam isinya dilarang melakukan tindakan permusuhan apapun ditujukan kepada monumen-monumen bersejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat beribadah yang merupakan warisan kebudayaan atau spiritual dari suatu bangsa dan menggunakannya untuk menunjang usaha militer. Sekian dari saya. Baik, yang kelima adalah genosida. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa secara sederhana genosida dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa berdasarkan etnis, ras, golongan maupun agama tertentu. Dalam kaitannya dengan perang Israel dan Palestina ini, serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan tewasnya 18.000 lebih korban jiwa, dan hal ini bisa digolongkan sebagai suatu genosida.
tindakan Israel ini telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Konvensi Genosida tahun 1948 dan pasal 6 Statuta Roma 1998. Di sana dinyatakan bahwa salah satu pelanggaran HAM berat termasuk di dalamnya adalah genosida. Yang keenam adalah membunuh anak-anak. Serangan terhadap warga sipil Palestina yang dilakukan oleh pasukan Israel tanpa pandang bulu telah mengakibatkan banyaknya korban anak-anak yang berjatuhan. Laporan pemerintah Palestina secara resmi mengatakan bahwa mayoritas korban yang berjatuhan adalah anak-anak. Padahal selama konflik bersenjata internasional, anak-anak masuk dalam kategori yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa keempat, di mana tindakan Israel ini telah melanggar ketentuan pasal 77 ayat 1 Protokol 1 Konvensi Jenewa yang berbunyi, anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak dalam sengketa harus memberikan perhatian kepada mereka dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah penyerangan terhadap kamp pengungsian. Militer Israel telah melakukan penyerangan terhadap salah satu kamp pengungsian terbesar di Gaza Utara, yaitu kamp pengungsian Jabalia, yang mana kamp pengungsian ini menampung lebih dari 120.000 orang warga Palestina. Serangan ini menurut pemerintah Palestina menyebabkan sedikitnya 50 orang tewas. Selain kamp pengungsian Jabalia, pasukan Israel juga melakukan penyerangan terhadap sekolah Al-Faqura yang merupakan kamp pengungsian yang secara resmi dikelola oleh PBB. Tindakan Israel tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan protokol tambahan pasal 52 tentang perlindungan umum bagi objek-objek sipil yang berbunyi, objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer seperti yang dirumuskan dalam ayat 2. Selain itu, tindakan penyerangan ini juga bertentangan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Baik, yang kedelapan adalah membunuh jurnalis dan wartawan. Melansir dari media Indonesia, akibat serangan brutal Israel terhadap Palestina, Komite Perlindungan Jurnalis mengatakan bahwa setidaknya 37 orang jurnalis dan pegawai media telah terbunuh sejak dimulainya perang Israel dan Palestina ini. Tindakan Israel yang melakukan penyerangan terhadap wartawan ataupun jurnalis merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, bahwa wartawan dan jurnalis merupakan objek yang tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan. Tindakan Israel tersebut telah melanggar ketentuan pasal 79 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya di daerah-daerah sengketa bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil. Dengan kata lain, bahwa jurnalis ataupun wartawan harus mendapatkan perlindungan layaknya perlindungan yang diberikan kepada warga sipil. Selanjutnya yang ke-9 ada menggunakan senjata terlarang, di mana kita ketahui Israel telah menggunakan senjata-senjata terlarang untuk melakukan penyerangan terhadap Palestina. Seperti salah satu contohnya adalah menggunakan bom fosfor putih di jalur Gaza dan perbatasan Israel dengan Lebanon. Kementerian Luar Negeri Palestina dan Human Rights Watch menyatakan bahwa Israel telah menggunakan senjata ini untuk melakukan penyerangannya terhadap Palestina. Di mana kita ketahui senjata ini tidak boleh ditembakkan ke dekat atau wilayah sipil yang berpenduduk dan berinfrastruktur sipil karena bisa memicu kebakaran besar dan asap yang menyebar. Tindakan tersebut telah melanggar pasal 37 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa yang intinya melarang menggunakan senjata yang bisa mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Selain itu juga melanggar Konvensi CCW tahun 1980, Protokol 3 tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-senjata pembaka serta pasal 23 Konvensi 4 Den Haag. Yang ke-10 ada menyerang pemukiman warga sipil. Israel selalu melakukan penyerangan secara masif terhadap pemukiman warga sipil di Palestina. Banyaknya warga sipil yang menjadi korban jiwa akibat serangan Israel terhadap Palestina yang tidak lepas dari tindakan Israel yang melakukan penyerangan secara terus-menerus melalui udara di wilayah pemukiman warga Palestina. Padahal hal ini merupakan larangan dalam hukum humaniter. Tindakan tersebut melanggar Konvensi Den Haag
tahun 1907 pasal 25 yang menyatakan bahwa penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang. Lalu yang ke-11 ada menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Israel dengan sengaja melakukan blokade terhadap seluruh pasokan makanan seperti air, obat-obatan, bahan bakar, minyak, serta Israel juga memutus aliran listrik untuk memerangi kelompok bersenjata Hamas. Israel melakukan blokade ini di jalur Gaza, di mana kita ketahui jalur Gaza merupakan pusat terhadap pengiriman bantuan terhadap Palestina. Akibat ketidakadaan stok-stok makanan Palestina, maka warga Palestina merasakan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis kian menipis, dan juga tidak ada listrik untuk menerangi ataupun untuk keperluan sehari-hari mereka. Tindakan ini telah melanggar ketentuan pasal 70 ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa yang berbunyi, pihak-pihak dalam sengketa dan setiap pihak peserta agung harus mengizinkan dan memudahkan perjalanan yang cepat dan lancar dari semua kiriman barang-barang pertolongan, alat-alat perlengkapan, dan tenaga-tenaga pertolongan sebagaimana ditetapkan sesuai dengan bagian ini, sekalipun bantuan itu ditujukan kepada penduduk sipil dan dari pihak lawan. Terima kasih. Ya, demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke rumah paman, di rumah paman melihat burung cendrawasih. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.